Untuk mata kuliah kita, pembelajaran matematika SD, deskripsi mata kuliah ini dari modul yang sebagai dasar atau media pembelajaran kita, itu disebutkan bahwa tujuan dari mata kuliah pembelajaran matematika SD ini adalah mengenal dan mengetahui kecenderungan dan ragam model pembelajaran matematika masa kini. Nah, jadi di sini mengenal. Tujuan dari perkuliahan ini atau pembelajaran matematika SD ini itu mengenal dan mengetahui. Paling enggak tidak hanya mengenal saja, harus mengetahui kecenderungan dan ragam model pembelajaran matematika masa kini. Jadi pembelajaran matematika berbeda dengan pelajaran yang lain. Matematika tidak bisa disamakan dengan pelajaran olahraga, tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia, tidak bisa. Karena matematika sebagian siswa banyak yang mengalami kesulitan saat belajar matematika. Selain mengenal dan mengetahui, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dalam pembelajaran matematika. Jadi model-model pembelajaran ini selain dikenal dan diketahui oleh saudara semua selaku mahasiswa UT yang kelak akan menjadi guru kelas, saya model-model pembelajaran ini juga mampu digunakan, mampu dipraktekkan oleh mahasiswa UT pada saat melakukan pembelajaran di sekolah dasar SD. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran matematika SD. Selain mengenal dan mengetahui, harus mampu menggunakan dengan materi, menggunakan di sekolah dasar yang sesuai dengan materi kurikulum yang berlaku. Nah, setelah mengetahui, setelah mampu menggunakan, mampu mengembangkan, mengembangkan berhubungan dengan kemampuan pedagogis dari mahasiswa. Semakin banyak, semakin sering melakukan pembelajaran, maka pengembangan diri sebagai guru ini dapat dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan eksplor, bisa mengembangkan bagaimana model-model yang tepat, bagaimana pembelajaran pada satu siswa atau kelompok siswa itu pasti akan berbeda dengan kelompok siswa yang lain. Dan inilah tujuannya, mengupgrade, memperbaiki kemampuan pedagogis dari mahasiswa-mahasiswa UT. Dan diharapkan kelak mahasiswa ini mampu menjadi guru yang profesional di sekolah dasar. Karena bagaimanapun guru di sekolah dasar bukan merupakan guru mata pelajaran. Berbeda dengan SMP sama SMA. SMP SMA guru matematika dia mengajar matematika saja. Tapi kalau di SD tidak ada, yang ada adalah guru kelas. Jadi bagaimana basic saudara semua selaku mahasiswa UT, kalau dulu memang tidak suka matematika, besok ya harus ngajar matematika. Kalau dulu suka bahasa Inggris, ya harus bisa mengajar matematika. Kalau dulu suka bahasa Indonesia, besok pada waktu mengajar juga harus mengajar matematika. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran matematika di SD. Bagaimana nanti model-model pembelajaran matematika untuk tingkatan SD. Pembelajaran matematika di SD ini ada berapa modul? Ada 8 modul, 9. Ada 9 modul. Nah, di sini ada 8 tutorial sudah saya bagi. Yang pertama, tutorial pertama itu perkenalan, kontrak kuliah, ya, saudara biar tahu bagaimana perkuliahan untuk pembelajaran matematika SD. Dan juga nanti akan diselingi modul 1 belajar matematika berdasarkan KPK dan kompetensi. Lalu pada tutorial kedua itu ada modul 2 media dan bahan manipulatif. Apa tuh media itu? Apa bahan manipulatif? Ada dalam pelajaran matematika di SD, yaitu pada modul 2. Nah, lalu modul 3 itu ada bilangan bulat. Apa kebilangan bulat itu? Definisinya seperti apa? Bilangan bulat itu ada sifat trikotomi. Trikotomi seperti apa? Ada sifat operasi,
komutatif, asosiatif, distributif, ada inverse, ada identitas, itu seperti apa? Nah, itu kita belajar tentang materi bilangan bulat. Lalu tutorial keempat itu ada bilangan rasional dan desimal. Apa tuh bilangan rasional itu? Nah, itu kita nanti akan belajar bilangan rasional. Bilangan rasional, bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 1. Itu definisinya dari bilangan rasional. Lalu apa tuh bilangan irasional itu? Bilangan irasional itu adalah suatu bilangan, contohnya saja akar 2, akar 3. Bilangan rasional ini muncul karena suatu teorema bahwa tidak ada bilangan rasional R kuadrat sama dengan 2, sehingga muncullah bilangan irasional. Desimal itu bagaimana pembulatannya. Lalu ada bangun ruang itu seperti apa, ada suatu volume, ada luas bidang. Kalau volume itu apa definisinya? Volume itu adalah banyaknya satu satuan volume yang mengisi suatu ruang di dalam suatu bangun. Tutorial kelima ada luas dan volume bangun ruang. Luas itu seperti apa? Luas itu banyaknya satu satuan yang mengikuti suatu bidang. Setelah itu ada tutorial dikerjakan di rumah. Lalu pada tutorial ke-6, sistem koordinat. Sistem koordinat itu apa? Kita nanti akan menguasai titik. Titik itu apa? Titik itu ada suatu kedudukan. Itu nanti kita akan baca di situ. Koordinat kartesius dengan sumbu X, Y, itu di sini. Tutorial ke-7 nanti ada trigonometri. Dulu pada waktu SMA pernah dengar apa trigonometri itu, persamaannya apa saja. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, metosekan, dan lain sebagainya. Lalu ada bilangan berpangkat atau eksponensial dan logaritma. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini adalah garis besar tentang pembelajaran matematika SD. Jadi nanti diharapkan 8 kali pertemuan perkuliahan kita, saudara bertemu dengan saya, diharapkan saudara dapat mendapatkan materi yang berguna, pengetahuan yang berguna, sehingga kelak saat mengajar matematika tidak mengalami kesulitan. Sekian, terima kasih.